Hai, kembali lagi di channel Rangga Pranendra. Sudah lama tidak mengupdate segmen ini ya. Setelah sekian lama akhirnya kita ketemu lagi. Dan di video kali ini gue secara spesifik akan membahas sebuah lagu JKT48 yang berjudul Namida no Seijanai. Tetap simak video ini, kita akan membahas tentang bedah lagu JKT48. Intro manual. Ayo bikin jingle intro Mas Rang. Ya, kita kembali lagi ke segmen bedah lagu JKT48. Apa tadi barusan? Belum nyiapin intro soalnya. Masa pakai intro konten lagi JKT kan nggak masuk. Intinya oke, kita langsung kepada topik permasalahan ya. Setelah sekian lama tidak mengupdate bedah lagu JKT48, kali ini saya memutuskan untuk membawa ini sendiri. Dan lagu yang saya pilih secara acak, yang sebenarnya nggak acak-acak banget sih, adalah Namida no Seijanai dengan judul Indonesia Bukan Salah Air Mata. Lagu ini terkandung dalam album Fifth Sosenkyo Special Unit, rilis tahun 2019. Ini tahun-tahun dimana gue pensiun ngidol waktu itu. Di track 4 nih guys, dengan durasi 5 menit 22 detik. Yoi. Dan ini merupakan lagu JKT48 pastinya, yang dari judulnya aja langsung membuat kita ingin bertanya, kalau bukan salah air mata terus salahnya siapa? Ya jelas salahnya Joko. Nggak boleh. Tidak boleh ada jokes politik di dalam channel ini menurut manajernya Mas Rang. Ntar gue dimarahin, sorry guys. Baik, kita langsung masuk ke trivia mengenai lagu ini aja yang saya tangkap. Trivia penting nggak penting? Namanya trivia sebenarnya nggak penting sih. Yang jelas lagu ini bermain di tempo 60 BPM, yang menjadikan lagu ini lagu JKT48 dengan tempo paling rendah sejauh video ini dia bikin. Sejauh lagu-lagu JKT48 saya update, menurut ini saya nih menurut data yang ada di database, ini adalah lagu JKT dengan tempo paling kecil, paling pendek paling lambat ya. Peringkat kedua lagu terlambat JKT dengan kalau diukur dari tempo itu ada Tokuni Temo di 68 BPM, lalu ada Notegate Kuretekara, Natoto Christmas Eve, dan seterusnya. Tapi yang jelas ini merah. Kenapa warnanya merah? Karena nggak benar-benar 60 deh kayaknya. Saya udah mencoba mencocokkan, cuman kayaknya kadang 59 kadang 60 gitu. Kayak sepertinya dalam proses rekamannya mereka ada mengubah tempo, jadi nggak rata dari awal sampai habis gitu sepertinya. Yang jelas saya coba tahan di 60 BPM tuh semacam lari gitu. Lagu ini bermain di kunci dasar G crash, GIS. Look between G sama A on your guitar, di situ ada GIS. Do-nya di sini. Salah, chordnya bukan gitu. Bicara tentang chord, nah saya udah siapin juga nih wes. Pembahasan lebih lengkapnya bisa cek di channelnya Dr. Lu. Harusnya sudah diupdate sama beliau. Nah, mengenai lagunya sendiri, Namida no Seijanai ini menceritakan tentang apa sih? Kalau kita simak liriknya ya. Nah, lagu ini dibuka dengan langsung bertanya, baiknya aku mulai dari mana? Ya dari intro. Peng tong ting barerem barerem pem pom pem barerem barerem, hanya dirimu. Salah lagu dong, itu Managai Hikari. Lagu ini kalau kita simak lirik ya, lirik bisa kamu cek di paling dekat sih di Google. Nah, itu ada. Lagunya nyeritain tentang apa? Lagunya nyeritain tentang kehidupan, tentang bagaimana kita sudah menjalani hidup dengan segala pilihan yang kita pilih,
Dan kita sudah berdiri di titik ini, kalau kita ngeliat ke belakang lagi tuh rasanya wow, banyak sekali memori yang sudah tercipta. Tapi inilah momen untuk kita menjadi tegar. Itu menariknya karena lagu ini secara penulisan lirik bagus banget, nanti gue akan bahas. Tapi intinya kalau yang gue tangkap ya, lagu ini itu menceritakan tentang menerima kehidupan, menerima segala pilihan yang telah diambil gitu. Dan itu cocok banget karena memang pada dasarnya lagu ini merupakan lagu graduationnya Shinoda Mariko di AKB48 sana. Nah ini ada infonya di stage48.net, Studio 48. Lagu ini grade songnya Mariko, member AKB48 Gen 1,5. Yoi. Dan overall vibes dari lagu ini kalau menurut saya ini lagu ballad yang sedih tapi menguatkan. Yang jelas ini bukan lagu cinta, bukan lagu tentang romance, melainkan lagu tentang ya hidup lah gitu, tentang kehidupan. Cocok banget didengar kalau mau motoran sambil galau, nah itu, atau kalau mau tidur sambil nangis, nah udah cocok udah dengerin lagu ini dah. Ngomongin liriknya tadi ya, ini tuh kayaknya ada yang salah nih di sini. Bukan, ini kan refnya nih. Bukan salah air yang mendekati, masa sih mendekati? Perasaan yang gue dengar bukan salah air yang bergetar di pelupuk mataku. Salah nih lirik Google nih. Terus ini juga nih, mana tuh tadi kayaknya gue nih dia. Kan menjadi mercusuar terang untuk berkah Ramadan. Ini bukan berkah kali maksudnya nih, untuk mereka yang mengikuti. Mereka, bukan berkah tapi mereka. Ini sumbernya dari mana sih nih Google nih? Oh, lirik Vine nih, ada yang salah di lirik Vine nih. Kayaknya yang lebih tepat nih adalah versinya si YouTube-nya Moku Gekisha nih. Di sini dia menyediakan video lirik dan ini lebih akurat liriknya, aku rasa ya. Aku rasa demikian. Nah, tadi tuh kita sempat lihat ada kata mercusuar di sini. Ini menarik sekali loh ini. Dari liriknya di sini akan menjadi mercusuar terang. Ada yang tahu bentuk mercusuar seperti apa? Nah, tapi ini bukan tentang bentuk mercusuarnya yang menyerupai anggota tubuh tertentu, bukan, tidak sama sekali ke situ. Melainkan kalau kita lihat di versi originalnya, yang kalau kita lihat English translationnya, nggak benar-benar ngomong mercusuar loh di sini. Ya kan, konteksnya kan adalah jejak langkah yang telah kamu jalani sekarang telah terlihat jelas menjadi mercusuar terang, ya kan. Sedangkan di sini tuh your footprints still brilliant will act as encouragement. Nah, encouragement tuh apa ya? Dorongan, motivasi, membawa semangat gitu kali ya. Tapi di translation Indonesianya oleh Om JOT diterjemahkan menjadi mercusuar, guys. Coba ada yang bisa memberi penjelasan kenapa demikian? Boleh loh. Kita obrol di kolom chat aja guys, kayaknya ini seru ini. Nah, lagu Namedano Seijanai ini sendiri ya, kalau kita cari ada plus dan ada minusnya. Kalau buat gue lagu ini banyak sekali plusnya. Kalau secara songwriting wise, tentang penulisan liriknya, lirik itu berbicara dengan sangat indah di sini loh. Aku buka ini aja deh lebih. Nah, atau mau buka ini aja? Yo, nggak, jangan, ngapain buka chordnya. Dia membuka bait pertama dengan addressing the issue bahwa dia lagi di titik kebimbangan. Baik mulai dari mana ya? Karena selama ini udah banyak hal yang menyenangkan tapi juga banyak yang menyesalkan. Gue tidak ingin terlalu banyak mengulang kata yang ada di situ. Tapi yang jelas bait pertama dia buka dengan addressing the issue bahwa dia lagi bimbang. Lalu masuk ke part berikutnya yaitu pre-chorus. Dia pakai konjungsi ini, tetapi, ya kan, ada kata tetapi. Dari sinilah semua berubah. Maka langsung mengarah ke refren yang merupakan inti dari apa yang mau diceritakan dalam lagu ini gitu. Bukan salah air yang bergetar di pelupuk mata. Aduh, agak gemas saya sebetulnya dengan kata-kata, dengan cara bernyanyinya ini loh, penggalan liriknya ini. Ini gue jadi bakal lompat-lompat banget ini pembahasan gue, mohon maaf. Ini karena kebahas barusan ini tentang bukan salah air yang bergetar di.
ini buat gue adalah sebuah bentuk translation yang nggak enak. Nggak enak karena kalau kita perhatiin dari struktur nadanya ya, la 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 la, gue pakai gitarnya, da 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 pada di, da 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 da, gitu kan polanya kan, ba da 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 pa pa da da tuh agak, terus putus, lanjut ta 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 ra ta. Tapi di sini tuh dibikin bukan salah air yang bergetar di, potong tuh, bergetar di, bukan salah air yang bergetar di, gantung banget dan kayak enak banget. Apa ini maksudnya? Lu nggak bisa mengakhiri sebuah kalimat dengan di, dengan preposisi. Aneh banget rasanya. Itu kan pasti ada lanjutannya. Nggak tahu ya, kalau gue disuruh mencari solusi atas ini, bukan salah air yang bergetar di pelupuk mataku, itu masih lebih masuk kayaknya. Cuman ya itu kembali lagi translation lagu-lagu JKT ada pakem-pakem yang harus menembus approval dari atasan di sono, sehingga tidak semudah itu untuk mentranslate dengan hasil translation yang ramah di kuping masyarakat gitu. Maka jadilah translation JKT yang acak adut seperti yang kita tahu seperti biasa guys. Salah satunya di sini. Nilai minus untuk lagu ini dari gue pribadi letaknya 1 di sini. Yang kedua ini malah. Ini dia nih yang kedua nih, udah gue kasih marker malah situ. Sejak dulu dari tempat paling dekat kami melihat kerja kerasmu. Kenapa harus di-cut di situ sih? Kerja keras kan jadi satu frase itu loh, kerja keras. Malah diputus di situ, kami selalu melihat kerja kerasmu. Gak enak buat aku tuh, tidak works di situ. Nah, ini di ref berikutnya malah sebenarnya aman loh ini, yang terutama ini nih. Lepaskan air mata yang kau tahan dari dalam hati. Enak, menggalnya di sini tuh pas. Nggak kepaksa gitu loh. Memang cocoknya di situ, wayahnya di situ. Beda dengan yang ini tadi, bukan salah air yang bergetar di harus berlanjut itu. Sebel gue. Ya, tapi itu nilai minusnya itu doang sih. Hasil terjemahan yang agak apa ya, tidak dimaafkan kalau buat aku. Untung ketutup dengan lagunya enak aja sih, udah gitu. Dan secara penceritaan lirik yang tadi ini poin gue keputus di sini nih. Penceritaan lirik ini dinamis banget ya, dari awalnya dia address tadi kan kayak aku bilang ya, addressing the issue. Dipotong di sini dengan konjungsi tetapi ya. Itulah enak. Jadi dia bercerita ini sama ini itu berlanjut. Baru di sini gongnya gitu. Ibarat kata kayak lagunya Rangga Pranendra yang judulnya Badai Veranda. Nah itu juga bait pertama dibuka dengan bercerita tentang dia lagi ada di si tokoh utama lagi ada di depan teater untuk antri bingo. Bait berikutnya lagi dia kecewa karena bingonya bala, tapi ada kelanjutan ceritanya yaitu dia gasrek veranda gitu loh. Jadi cerita bertahap berkembang, sama halnya kayak di sini. Di penulisan lirik namanya Danau Seijanai ini enak, jadinya kita nikmatinnya enak sekali. Udah gitu kalau kita dengar lagunya sendiri ya, kalau kita lihat strukturnya tuh dia akan mengulang refren beberapa kali. Refren paling akhir akan muncul suara trompet, papep. Ada suara trompet, suara beras, bukan beras kencur, brass section yang baru nongol di ref terakhir sebagai klimaks. Dan itu buat gue menambah kemegahan dari lagu ini. Ref terakhir guys, catat tuh ref terakhir. Jadi si pemain trompet itu dia kesannya tuh kayak unik gitu, jarang. Dia nongolnya cuma di terakhir doang, mengisi bagian part terakhir dengan megah. Dia kemunculan cuma di situ doang, tapi bayarannya sama kayak musisi lainnya. Waduh, ya paling begitu. Gue udah lama gak melakukan pembedahan lagu, jadi agak canggung ya. Menurut kalian bagaimana lagu namanya Danau Seijanai ini? Apakah masuk di playlist kalian sebagai salah satu lagu JKT yang oke punya?
Atau mungkin selama ini dia menjadi lagu JKT yang terpendam sehingga tidak terlihat oleh para fans. Bahkan mungkin ada yang baru tahu lagu ini setelah gue bahas di sini. Apakah kalian sudah tahu lagu ini atau belum? Atau menurut kalian gimana lagu ini? Boleh kita diskusi di kolom komen guys. Kita akan bacain. Kita akan baca semua. Aku tuh orangnya baca komen loh. Balas belum tentu. Tapi untuk kelanjutannya gimana nih? Oke, ini kita sudahi segmen bedah lagu Namida no Sejanai di sini. Karena gue bingung. Tapi kedepannya kalau misalnya akan ada bedah lagu lagi, kira-kira lagu apa yang enak dibedah ya teman-teman. Kalau mau melayangkan opini atau request bisa, tapi jangan di kolom komen di bawah guys, karena nanti numpuk dengan komentar-komentar yang isinya adalah mengenai lagu Namida no Seijana ini, dengan komentar-komentar dan pendapat kalian masing-masing di bawah tepat ya. Kalau sifatnya mau request, coba layangkannya di Saweria. Nah bisa tuh, saweria.co/rangpren. Nah mantap. Dikabulin belum tentu, request aja dulu. Makanya semakin besar nominalnya, maksudnya semakin gigih kamu merequest, maka akan semakin menjadi bahan pertimbangan. Saya Rangga Pranendra, kita ketemu lagi di video berikutnya. Baiknya ku mulai dari mana? Jalan sampai tempat ini tidak sependek yang terlihat. Bukan hanya hal yang menyenangkan saja, hal yang menyesakkan hati juga ada banyak ya. Tetapi ketika melihat ke belakang, semua memori itu bersinar amat terang. Bukan salah air yang bergetar di pelupuk mataku, tapi karena sinar surya dan bulan yang telah lalu. Jalan yang pernah aku pilih dulu memang tidak keliru. Kini saat langit menggelap tenang, ku bisa pastikan itu.